paling kontekan terus aja. Ya susah apa ya, saling percaya aja kali ya. Lebih ke ini ya, udah trustnya dibangun gitu ya, memang dengan. Iya, mau nggak mau. Iya, benar. Ya lo, maksudnya visi misi lo apa dengan hubungan ini, goals lo apa, ya gue fokus ke situ aja sih. Dan itu yang lo jaga berdua ya, sampai akhirnya pas balik ke Jakarta lagi, udah bisa nih, ya kan, maju terus berdua untuk sampai ke jenjang pernikahan gitu ya. Jadi yang pas di Jakarta itu bener-bener kita Bangun make tuh ya. up. Iya, kita make up lagi gitu, maksudnya yang kemarin-kemarin sempet istilahnya nge-lag lah gitu kan karena LDR, jadi kita make up lagi aja gitu. Anyway, Vel, melihat cerita sejarah sampai lo menikah ini kan dengan Eno, gue pribadi melihat ada sebuah story yang mungkin ini jarang terjadi di semua orang lah. Karena ada sebuah cerita panjang memang dari seorang Feli dan Eno yang akhirnya menikah dan memiliki seorang Ishak ya sampai sekarang. Semoga nambah lagi segera pastinya. Jadi Feli ini dan Eno itu memang ternyata setelah gue tahu sudah kenal sejak kecil katanya. Itu gimana sih Fel? Coba ceritain dong ke gue hal yang sangat menarik ini. Itu jadi gini, nyokap gue itu sama tantenya Eno. Tantenya Eno itu adiknya nyokapnya Eno. Oke, temen. Jadi emang tante kandung banget kan. Yes. Nah, tantenya Eno itu sama nyokap gue itu sahabatan udah lama banget dari ya gue TK itu. Oke. Nah, Terus? punya grup nyanyi gitulah, grup nyanyi gereja gitu bertiga, ada satu lagi. Dan terus kebetulan juga rumah gue sama tantenya Eno yang di Bekasi itu ya kita tetanggaan. Gue blok A1, tantenya Eno blok A2. Oh, oke. Gitu. Dan kebetulan juga waktu itu kan orang tuanya Eno itu kan kerjanya di Dumai. Yes. Nah, kerja di Dumai. Nah, terus Eno juga sekolahnya pindah-pindah gitu, dia sempet di Dumai lah, terus ke Bandung lagi lah gitu. Nah, tapi waktu dia masih sekolah, sempat juga di Bekasi kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah SMP ya, dia sekolah di Bekasi. Nah, cuman waktu selama dia tinggal di Dumai itu, kalau liburan sekolah, nah dia sama bokap nyokapnya suka kayak ke rumah Bekasi gitu loh, liburan gitu ke rumah Bekasi. Dan soalnya di rumah Bekasi itu selain tantenya Eno yang tinggal, ada oma opanya juga. Oh, oke. Makanya Jadi dia ya suka di situ ya. udah pasti liburannya ke situ. Kalau Natal gitu pasti pulang ke situ. Dan terus ya tante gue sama tantenya Eno sama nyokap gue temenan ya, jadi ya kita udah kayak tantenya Eno tuh sering ke rumah gue, terus atau kan sebaliknya, dan dia juga suka ngikut gitu lah. Oh, oke. Suka ngikut. Nah, terus kebetulan bokap gue sama bokapnya Eno itu juga cocok lah, apa namanya ya, suka Nyambung lah ngobrolnya ya. Jadi ya dari situ aja, jadi suka sering ketemu dari kita TK, karena cuma liburan, ketemunya juga nggak yang ngobrol gimana sih, cuman ketemu yang gue suka diceng-cengin gitu loh sama orang-orang, sama tante gue, sama nyokap gue atau sama tantenya tuh suka diceng-cengin sama dia gitu loh. Bercanda-bercanda ya, bocah-bocah gitulah. Iya, tapi ini jadi kenyataan gitu ya, dan ini terus ya udah cuman kayak gitu, terus kita juga lupa terakhir ketemu kapan waktu masih kecil, tapi ketemu lagi itu SMA. SMA dia udah di Jakarta atau di Bandung tuh kalau nggak salah ya? Dia di Bandung, dan waktu Bandung, itu ya? opanya meninggal. Oke. Opanya meninggal, nah terus kita mulai ketemu lagi di situ. Nah, mulai bener-bener tukeran nomor handphone, nah pas di situ.
Oh gitu. Pas Jadi, dan semenjak itu mulai keep in contact lah. tapi SMA. kalau secara hubungan akhirnya bisa sampai lo bener-bener mengikat gitu, itu udah di usia-usia dewasa malah ya. SMA. Oh, di SMA itu lo udah jadian juga sama dia akhirnya. Oh, iya. Oh, Pokoknya berarti kita 2008. 2008 ya? Iya, 2008. Bener-bener jadiannya tuh 2008. Mulai pacarannya tuh 2008. Kan lo dari awal keluarga juga sangat suportif untuk kayak ngecengin gitu kan. Udah Feli sama Eno istilahnya gitu. Sampai akhirnya itu kejadian. Dari keluarga melihatnya gimana, Bel? Maksudnya apakah penilaian ada, maksudnya gini, biasa aja sih. biasa aja, nggak ada yang bilang, tuh bener kan, tante bilang emang kalian tuh jodoh gitu. Pernah nggak sih ada yang kayak gitu? Nggak ya? Nggak, biasa aja. Bener-bener yang udah support aja gitu ya? Iya, paling ini, ya elah situ lagi gitu kan. Iya, maksudnya nggak jauh-jauh nih gitu ya? Iya, nggak, tapi biasa aja sih, nggak ada komen-komen yang gimana gitu. Oh, yang jelas sangat mendukung sampai akhirnya perjalanan itu menuju pernikahan ya. Berapa tuh? 2008 ke 2015 ya? 7 tahun ya? Wah, itu kalau udah cicil rumah lu udah hampir lunas tuh, Vel. Anyway, lika-likunya gimana boleh cerita nggak? Maksudnya gini, kayak lu kan sama Eno memang udah pernah ketemu dari masa kecilnya, udah tahu kecilnya gitu kan. Sampai akhirnya lu SMA keep in touch lagi sama dia dan akhirnya menjalani hubungan sampai akhirnya pun lo menikah di 2015. Sedikit bercerita nih sebagai pengalaman buat kita semua lah. Ada hal yang lebih gimana ya, maksudnya gini, dengan lo udah mengenal keluarganya dari lebih dulu dari kecil, apakah memudahkan hubungan lo untuk lo bisa mengengage kondisi gitu, atau lika-likunya gimana, sedikit boleh diceritain mungkin ke kita semua? Lika-likunya mungkin karena kita jauh sih, kan kita kan LDR ya. Oh iya, dia di Bandung ya. Terus sempat dia di Bandung, terus habis itu sempat kerja di Dumai juga tuh berapa lama ya? Iya, sempat di Dumai. 4 tahun itu dia sempat kerja di Dumai, terus habis itu dia kerja di Surabaya, Gresik. Ya dipindah-pindah gitu loh kerjanya. Ya nggak pernah yang bener-bener satu kotanya tuh kalau nggak salah setahun apa 2 tahun terakhir sebelum nikah gitu. Itu tapi di Jakarta ya? Di Jakarta, sisanya ya gitu karena dia pindah-pindah aja, nggak pernah satu kota sama gue. Itu aja sih paling. Nah, yang kalau LDR itu kan semua orang juga pasti merasakan lah gitu gimana susahnya. Ya, tapi LDR versi lo gimana nih? Mungkin boleh nggak di-sharing sedikit bahwa dia kan pindah-pindah tempat, yang pindah-pindah lokasi, yang mana kan pasti ada penyesuaian lagi juga dia dengan pekerjaan dan tempat tinggalnya, dan harus juga manage hubungannya yang kayak gitu-gitu tuh lo alamin gimana? Maksudnya ada cerita apa yang bisa di-sharing kah di sini? Paling kontekan terus aja. Ya susah apa ya, saling percaya aja kali ya. Lebih ke ini ya, udah trustnya dibangun gitu ya, memang dengan. Iya, mau nggak mau. Iya, benar. Ya lo, maksudnya visi misi lo apa dengan hubungan ini, goals lo apa, ya gue fokus ke situ aja sih. Dan itu yang lo jaga berdua ya, sampai akhirnya pas balik ke Jakarta lagi, udah bisa nih, ya kan, maju terus berdua untuk sampai ke jenjang pernikahan gitu ya. Jadi yang pas di Jakarta itu bener-bener kita bangun make up. Iya, kita make up lagi gitu, maksudnya yang kemarin-kemarin sempet istilahnya nge-lag lah gitu kan karena LDR, jadi kita make up lagi aja gitu. Berapa tahun itu, 2 tahun apa ya kalau nggak salah dia mulai di Jakarta itu sebelum nikah. Iya, dan iya betul sekitar segituan ya, karena kita sering nongkrong juga tuh waktu itu jalan-jalan ya kan. Iya. Betul. Gitu aja sih. Anyway, setelah lo menikah kan waktu itu lo cepet ya, langsung hamidun ya, langsung hamil ya. Sebulan kan langsung hamil tuh, iya benar.
Dan gue melihat ada sebuah cerita menarik juga nih, Pel, dari perjalanan kehamilan lo. Apa namanya, lo tuh sempet lagi baby moon juga kalau nggak salah, itu jalan-jalan ke Bali ke sebuah pantai yang lo akhirnya nanjak turun sama Virina kalau nggak salah tuh. Eh, Hmm, Pantai Nyang-Nyang ya, apa pantai apa gitu, gue pernah lihat lo. iya, iya, iya. Ya, Pantai Nyang-Nyang. Nyang-Nyang. Itu gimana, lo lagi hamil? Usia kehamilan tuh berapa sih waktu itu? 5 bulan. Itu lo rencana memang mau baby moon ya? Waktu itu kan sebenarnya nggak rencana baby moon juga. Waktu kan kita lagi jalan-jalan sama Tante Ira ya. Tante Ira sama Beben. Oh iya iya, geng kantor lagi pada ngumpul juga ya kalau nggak salah. Lo surprise juga tuh ya? Ya, terus kan gue surprisein si Bunda sama si Beben tuh kan. Terus dengan gue ikut. Nah, pas mereka balik, Eno nyusul. Oh, oke oke Jadi oke. gue set sama Eno. Dan Iya iya kebetulan juga di hari yang sama, di tanggal yang sama itu ada Virina juga sama Petra. iya iya, dia lagi jalan di sana juga ya. Terus ya kita emang random aja gitu nyari pantai yang bagus, yang sepi, terus dapatlah tuh si Nyang-Nyang itu kan. Gimana tuh ceritanya, Sel? Itu gue juga sebenarnya agak surprise juga sih karena kita nggak expect kalau treknya bakal kayak begitu. Dan lu lagi hamil lagi ya kan? Tapi karena udah terlanjur terus kita lihat pantainya bagus ya worth it lah. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu. Jadi turun itu ya trekking itu turun itu kita kayak mau 45 menit kan. 40 menitan gitulah. Dengan jalan yang turun ke pantainya itu ya? Turun ke pantainya. 40 menitan gitulah, jalannya lumayan agak keras. Agak keras, terus berbatu-batu gitu, terus jalan tapak. Nah, terus pas naik kayak gitu kayak sekitar sejam kali ya, karena naik kan. Jadi lebih lama. Tapi nggak apa-apa sih, gue fine-fine aja. Itu berempat doang tuh ya? Berempat doang. Dan berlima dong. Berlima ya. Dan lu fine-fine aja tuh? Fine-fine aja. Dengan kondisi kehamilan, lu menjalani trekking ke atas dan turun lagi ke pantai yang kayak gitu-gitu tuh sempat ngerasa yang gimana nggak sih? Enggak. Aman ya? Emang lo kehamilannya kuat banget. Cowboy sih. Cowboy banget lo emang. Iya. Dan perjalanan itu memang itu yang cukup rintangannya cukup ini ya, cukup berat ya menuju ke pantai itu ya. Lumayan. Paling berat sih pas 7 bulan ke. Ya. Jadi benar-benar di kehamilan 7 bulan tuh lo juga pergi itu ya ke salah satu tempat. Ya, waktu itu gue road trip ke Banyuwangi naik mobil. Iya, naik mobil. Naik mobil ke Banyuwangi, terus gue ke Ijen berdua. Ya itu berdua doang dan berempat, mau naiknya tuh berempat. Sebenarnya naiknya tuh mau berempat sama kakaknya Eno sama suaminya, cuman kakaknya Eno nggak kuat, jadi cuman kita lanjut berdua. Dan akhirnya itu kalau Ijen itu kalau nggak salah yang ada Blue Fire itu kan ya? Iya. Jadi tapi gue nggak sempat lihat soalnya udah kesiangan. Gue naiknya udah keburu kesiangan. Oh, oke. Dan itu lo hamil 7 bulan, ya kan? Gila, emang hamil cowboy emang gitu. Lu sepanjang perjalanan tuh orang-orang kayak amazed gitu loh, kayak semuanya pada nyamperin gue, semuanya tuh pada nyamperin gue, terus pada nyapa gue, ya ampun lagi ini ya padahal sih nggak tahu ya, kayak gue sih nggak biasa aja sih, soalnya jalannya juga maksudnya bukan yang naik gunung gimana gitu kan sebenarnya. Ya tapi itu kan nggak wajar buat ibu hamil sebenarnya. Emang dasar lu aja kalau hamilnya badak sama koboi ya kan, jadi lu menganggapnya lu sebenarnya dalam kondisi ya biasa aja, padahal kalau orang lain belum tentu sekuat lo gitu, poinnya sih mungkin ya. Jadi sih. tapi itu keren sih. Itu nggak apa-apa sih, nggak kenapa sih. Iya gila, itu ceritanya gimana tuh, lu emang memutuskan untuk baby moon lagi di kehamilan 7 bulan sama Eno jalan ke Banyuwangi? Enggak, waktu itu kita kayak lagi liburan lebaran aja, rame-rame sama sekeluarga sih, keluarga Eno sama keluarga gue. Ngumpul ya, jalan ke Banyuwangi. Timbullah ini ya, inspirasi untuk lo bisa jalan, ayo kita ke Ijen juga deh sekalian gitu ya.
Hmm. Dan padahal lo tahu keijen itu maksudnya kan khususnya untuk ibu hamil lumayan Pel ya kan. Tapi lo Iya, tapi sebenarnya juga waktu itu ya surprise juga karena gue emang sebenarnya nggak tahu kan tracknya kayak gimana dan gue juga nggak Google dulu. Jadi ya sebenarnya gue jalanin aja sih Ki. Maksudnya yang penting gue pengen lihat sih sebagus apa sih gitu loh. Iya. Jadi lo bisa Penasaran aja. dan ternyata Gitu. faktualnya pas lo nyampe lo harus tracking juga tuh kan ke situ. Untungnya baby Ishaknya kuat ya kan. Kuat. Jadi ya sudahlah. Tapi lu hebat ya menjalani sebuah kehamilan untuk beberapa orang itu kan nggak maksudnya nggak yang sekuat lo gitu kan. Ada proses-proses di mana mereka apa namanya harus banyak bed rest juga ya kan. Ada yang tipe-tipe yang begitu kan. Dan lo ternyata di kehamilan ini memang kehamilannya Ishak ini lo dapat berkah juga nih dari Tuhan bisa jalan-jalan sambil hamil ya kan waktu itu. Dan itu momen yang benar-benar apa namanya langka ya buat lo pribadi pastinya. Buat orang umumnya melihat orang hamil bisa jalan-jalan trekking sampai kayak ke apa tadi Nyang Beach terus sampai juga ke Kawah Ijen. Itu Ya sebelum ke Nyang tuh gue sempat kebingin juga sebenarnya waktu itu sama Tante Ira berdua doang. Itu udah hamil ya? Iya, sebelum ke Nyang 2 hari sebelum ke Nyang. Oh ya pas di Bali juga ya. Itu juga perjalanan yang lumayan juga tuh ya, treknya ya. Iya, ini lumayan trekking juga sih, naik turun juga. Tapi lebih gampang lah dari Belanda ya. Lebih gampang. Oh, dari situ baru lo ke Nyang tuh ya. Dan Nyang ini yang lumayan lebih memakan apa namanya waktu dan tenaga juga gitu ya. Benar. Tapi keren sih. Ketika lo nantinya hamil lagi, lo juga akan berencana untuk trekking jadi berempat dong ya? Iya sih, nggak tahu deh. Karena Feli ini tipe orang yang memang sama Eno pas banget nih. Menurut gue lo kecocokannya berdua suka trip, suka jalan-jalan ya kan, muter-muter naik mobil kemana. Dia kayak yang sekarang aja deh ya kan, lo lagi trip nih, salah satu trip yang lo jalanin kan, lo jalan-jalan ke sebuah kota yang dijalani apa bertiga naik mobil ya kan. Nah itu gue pengen banget sih Vel kayak gitu ya, walaupun belum terrealisasi sih gue sama bini gue mau muter-muter tuh belum terrealisasi juga, pengen juga tuh. Nah ini yang bisa kita apa namanya lihat bahwa seorang Felianti ini ternyata sosok yang kuat dan tegar waktu lagi hamil untuk bisa menjalani proses kehamilannya, karena memang itu tadi yang gue bilang, orang hamil tuh memang ternyata yang gue dapet info dan ceritanya tuh banyak cerita yang beda-beda gitu ya Vel ya. Dan lo dari awal hamil pun memang udah, maksudnya hamilnya itu yang agak cowboy gitu ya, maksudnya nggak yang bleeding, nggak yang apa namanya, nggak yang mulus terus kan, ada orang yang sampai bed rest. Iya jadi lo bisa menjalani kehamilan lo waktu itu sambil jalan-jalan baby moon itu ya. Nah itu yang bisa kita sharing mungkin pada hari ini guys, bahwa seorang Felianti itu adalah sosok yang kuat dan kreatif, karena banyak hal yang dia lakukan dengan kreativitasnya untuk mensurprise suaminya juga. Alhamdulillah itu berhasil terus ya Fel ya. Mantep banget lah pokoknya seorang kebetulan berhasil, benar. Tapi emang lingkungannya support, jadi semuanya mendukung dan surprise-nya berhasil gitu. Itu mungkin yang bisa kita sharing pada hari ini bersama Felianti. Buat lo semua guys, jangan lupa untuk terus nonton video-video gue Ngobras Bakwan, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini nih ya, untuk bisa menebar hal-hal inspiratif buat lo semua. Oke Feli, thank you banget udah bisa join dan sharing bareng kita.
Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Thank you. Dah.